pagi, salam sehat untuk kita semua. Bagi pemirsa di rumah, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Pagi hari ini, tema kita adalah mengenai kebijakan publik. Dan saat ini, saya sudah memiliki 6 narasumber yang ahli pada bidang kebijakan publik ini. Dan yang pertama akan saya perkenalkan yaitu adalah Bapak Edwin. Selamat pagi Bapak Edwin. Mungkin yang pertama akan saya pertanyakan mengenai apa itu pengertian dari kebijakan publik ini Pak sebenarnya Pak. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Fajar. Jadi mengenai apa itu kebijakan publik? Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat. Baik, jadi seperti itu pemirsa. Namun Pak, sejauh ini apakah ada pergeseran dalam kebijakan publik itu sendiri Pak? Bagaimana dari tanggapan Bapak? Jadi mengenai apakah ada pergeseran pemikiran dalam ranah kebijakan publik? Tentu ada. Jika diasumsikan bahwa sistem politik dan pemerintahan Indonesia pasca reformasi lebih baik dari sebelumnya, maka logikanya kebijakan yang dihasilkan oleh sistem tersebut juga lebih baik dari proses dan juga isinya. Dari ilustrasi tersebut dapat dimaknai bahwa sejumlah kebijakan publik yang dilahirkan dari sebuah sistem sosial politik yang semakin demokratis akan menghasilkan sebuah kebijakan publik yang setidaknya secara formal prosedural adalah lebih baik dari sebelumnya ketika sistem sosial politik pemerintahan masih bersifat sentralisme. Jika di masa-masa sebelumnya kita sebagai pihak yang meminta kebijaksanaan itu cenderung pasif dan merasa berada dalam posisi subordinat, sehingga pelaksanaan dan hasil kebijakan sering tidak berbuah manis seperti apa yang kita minta. Nah, sekarang ini, setidaknya setelah era reformasi, telah ada serangkaian upaya untuk mendorong dan mengkondisikan peningkatan peran serta atau partisipasi dari masyarakat, agar apa yang diminta dan kemudian diwujudkan dalam sebuah kebijakan. Baik, terima kasih Bapak Edwin atas penjelasannya. Jadi seperti itu pemirsa ya, untuk tanggapan dari Bapak Edwin mengenai kebijakan publik itu sendiri. Dan saat ini saya akan bergeser kepada narasumber saya yang kedua yaitu Ibu Retno. Dan kita akan mencoba untuk menelpon Ibu Retno. Selamat pagi Ibu Retno, apakah sudah terhubung? Ya, sudah. Baik, kita sudah terhubung dengan Ibu Retno. Begini Ibu, saya ingin bertanya mengenai kebijakan publik. Mengapa penting untuk mempelajari kebijakan publik ini, Bu? Menurut tanggapan Ibu seperti apa, Bu? Sangat penting karena pada akhirnya kita akan menjadi seorang pemimpin yang mana kebijakan publik itu sendiri kan kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin. Seorang pemimpin harus memahami betul tentang kebijakan publik karena tantangan yang akan datang semakin berat dan kompleks. Untuk mengatasi tantangan ini adalah salah satunya kebijakan publik, karena dapat digunakan untuk melakukan intervensi atau tindakan tertentu guna mencapai suatu hasil yang diharapkan. Misalnya, untuk memecahkan masalah, memenuhi tuntutan dan harapan publik, lalu mengakomodasi kepentingan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, para pemimpin harus memiliki kemampuan untuk tidak sekedar sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai analisis kebijakan. Baik, terima kasih Ibu Retno atas penjelasannya. Pemirsa, mungkin saat ini kita akan kembali ke studio. Saya sudah bersama narasumber kita yang ketiga, yaitu bersama dengan Bapak Alta. Baik Pak Alta, apa kabar Bapak Alta? Alhamdulillah, kabar saya baik. Baik Bapak Alta, jadi seperti tadi dijelaskan oleh Bu Retno dan juga Bapak Edwin mengenai pengertian dari kebijakan publik dan juga mengenai seberapa penting kita harus mempelajari kebijakan publik ini. Lalu menurut Bapak ini apa saja Pak sebenarnya ruang lingkup dari kebijakan publik itu sendiri? Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dari kebijakan publik yang mempunyai arti sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu, dilihat dari hierarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri atau peraturan-peraturan lainnya. Dapat disimpulkan
bahwa kebijakan publik itu sendiri adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi. Jadi, pada tujuan tertentu, guna memecahkan masalah-masalah publik demi kepentingan masyarakat bersama atau kepentingan publik. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Untuk pemirsa di rumah, mungkin kita akan rehat sejenak dalam beberapa saat. Demikian jawaban dari narasumber kita. Kita lihat pariwara berikut ini. Mau tahu rahasia ayam goreng tepung lezat? Pakai tepung bumbu ala Kentucky Sasa. Begitu praktis dan mudahnya, hasilnya lebih istimewa. Tepung bumbu ala Kentucky Sasa, warnanya keemasan, kulitnya lebih renyah, rasanya maknyus. Bener-bener maknyus. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya di studio. Saat ini kita masih melanjutkan tema kita yaitu mengenai kebijakan publik. Dan saya sudah terhubung dengan narasumber berikutnya, yaitu adalah Bapak Yoni. Selamat pagi Bapak Yoni. Halo, selamat pagi Bapak Fajar. Ya baik, kita sudah terhubung. Nampaknya sudah mulai jelas dengan Bapak Yoni. Begini Pak, sebenarnya bagaimana ini Pak sejarah dari kebijakan publik ini sendiri Pak? Dan perkembangan ilmu kebijakan publik ini dari masa ke masa itu seperti apa Pak? Abad ke-18 sebelum Masehi, di mana pada saat itu masih dalam bentuk kode Hammurabi, ditemukan di kota Mesopotamia, Irak bagian selatan, yang ditulis oleh penguasa Babilonia saat itu. Lalu sekitar tahun 500 sebelum Masehi dalam sejarah peradaban Barat serta zaman Yunani kuno, telah dikemukakan tentang pemikiran tentang negara oleh para filosof seperti Plato dan Aristoteles. Sementara itu di dunia timur, tepatnya di India kira-kira 321 sampai 300 sebelum Masehi, dalam buku Arthasastra yang ditulis oleh Kautilya, Perdana Menteri Kerajaan Chandragupta Maurya juga telah mengemukakan pemikirannya tentang negara, yaitu tentang teori ikan besar memakan ikan kecil atau fish law. Dalam konteks ini, pemikiran Hindu tentang negara bersifat struktur fungsional. Lalu sementara itu, bagian barat telah runtuhnya peradaban Yunani dan Romawi, di mana kita kenal dengan abad ke-8 atau Dark Age. Lalu sekitar abad ke-5, di mana pemikiran tentang negara didominasi oleh gagasan Kristiani. Lalu, hampir 1000 tahun berlalu. Dari masa kegelapan di Yunani, ilmu pengetahuan berkembang pesat di Eropa sekitar abad ke-15 Masehi. Banyak penemu melahirkan hasil pemikiran mereka. Banyaknya penemuan-penemuan itu membuat mereka membutuhkan sebuah regulasi atau aturan di setiap sektor bidang keilmuan mereka masing-masing, gunanya untuk mengatur hak privasi dan hak cipta mereka. Pada abad ke-19, kontroversi seputar kebijakan publik semakin marak, yang mana studi tentang hal-hal beraromakan pemerintahan, peraturan-peraturan, ilmu sosial, dan ilmu politik, yaitu semakin marak. Istilah policy science atau ilmu tentang kebijakan dikemukakan oleh Harold de Aswell, yang mana Harold de Aswell bersama Miles Maugal juga pencetus teori-teori dalam studi komunikasi. Lantas, bagaimanakah lahir kebijakan publik Indonesia? Nah, kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia sejak tahun 400-an Masehi merupakan bukti adanya kebijakan publik di Indonesia. Contohnya, Empu Tantula dan Empu Prapanca adalah para pemikir yang kemudian menjadi para penasihat kerajaan Majapahit sekitar abad ke-13 Masehi. Hingga abad ke-18, hukum perdata karya Belanda menjadi konsumsi pendidikan pemuda Indonesia sebagai cikal bakal ilmu kebijakan publik hingga saat ini. Lalu sejak jatuhnya rezim Orde Baru, proses politik dipengaruhi oleh pasang surutnya wacana demokrasi dan reformasi. Kebijakan publik masa lalu digugat, sementara kebijakan baru disusun untuk memecahkan persoalan-persoalan yang kini dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Seperti itu. Baik, cukup panjang ternyata Pak ya sejarah dari kebijakan publik ini sendiri. Lalu bagaimana kaitannya dengan administrasi negara Pak? Baik, menurut konsep ilmu administrasi negara, kebijakan publik itu berasal dan dibuat oleh pemerintah dalam bentuk manajemen sebagai fungsi dinamis dari negara atau organisasi yang ditunjuk untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan kenegaraan. Dalam perspektif ini,
pertemuan unsur negara dan pemerintahan akan menghasilkan sebuah ketentuan, peraturan, atau hukum yang lazim disebut kebijakan publik. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintahan. Itu dia. Baik, terima kasih kepada Bapak Yoni yang telah menjelaskan secara ringkas Sama-sama. dan padat tadi ya penjelasannya. Berikutnya kita akan kembali terhubung dengan narasumber kita yang kelima. Ada Ibu Arum. Selamat pagi Ibu Arum. Selamat pagi Pak Fajar ganteng. Baik Ibu, saat ini tema kita sedang membahas mengenai kebijakan publik Bu. Nah, yang ingin saya pertanyakan yaitu adalah jadi apa ini Bu sebenarnya hubungan antara ilmu kebijakan publik itu sendiri dan juga ilmu politik Bu? Mohon dijelaskan Ibu. Baik, jadi hubungan antara kebijakan publik dengan politik itu kaitannya sangat erat karena dapat kita lihat secara harfiah bahwa kebijakan publik itu tidak dapat terlepas dari pengaruh pemerintah dan politik. Karena sebuah kebijakan itu dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki kedudukan dan kekuasaan, contohnya yaitu pemerintah, dengan berlandaskan hukum dan tujuannya yaitu untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berkembang di masyarakat dan sifatnya itu mengikat untuk seluruh warga negara termasuk pemerintah itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Arum atas penjelasannya. Dan pemirsa, kita kembali ke studio bersama dengan narasumber terakhir saya, yaitu dengan Bapak Muksal. Baik, selamat pagi Bapak Muksal. Jadi begini Pak, di sini saya ingin mempertanyakan sebenarnya. Jadi apa hubungan antara kebijakan publik itu sendiri dan juga birokrasi Pak? Apakah ada hubungannya Pak? Selamat pagi Pak. Ada. Seperti yang kita ketahui, di mana kebijakan publik yaitu suatu kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh negara ataupun pemerintah. Karena kebijakan publik menggunakan sistem yang sama dengan birokrasi, yang dimana menyerupai rantai komando dengan bentuk piramida. Baik, terima kasih Bapak Muksal atas penjelasannya. Pemirsa, demikian penjelasan dari Bapak Muksal mengenai korelasi antara kebijakan publik dan juga birokrasi. Dan penjelasan tadi menjadi akhir dari pertemuan kita pada pagi hari ini yang sudah memakan kurang lebih 1 jam. Saya Fajar Rospaman bersama redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pagi hari ini. Tetap saksikan Potekim TV dan sampai jumpa.